Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah salah satu dosen di program studi Sistem Informasi, jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Subang. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam uji kerja terima perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Saya memiliki spesialisasi keahlian riset di bidang teknik informatika yang berfokus pada ranah software engineering, programming, dan data mining. Maka dari itu, saya mengampu mata kuliah yang relevan dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah pemrograman web ini berada pada semester 4 dan memiliki bobot 3 SKS dengan pembagian 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu melakukan transformasi algoritma menjadi source code program dengan bahasa pemrograman terkini sesuai dengan platform teknologi yang dipersyaratkan pada Software Requirement Specification atau disingkat dengan SRS. Yang kedua, mampu melakukan pengujian dan penelusuran tracing dan debug fungsi dari perangkat lunak sistem informasi dalam memenuhi persyaratan pengguna. Deskripsi singkat dari mata kuliah pemrograman web ini yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk mencapai kompetensi pembuatan dan perancangan aplikasi berbasis web melalui pemahaman teknologi jaringan internet dan bahasa pemrograman web berbasis framework, model, view, dan control. Sehingga pada akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan rancang bangun aplikasi sistem informasi berbasis web terapan yang bermanfaat di berbagai bidang sesuai dengan analisa spesifikasi dan requirement dari pengguna dengan menggunakan teknologi-teknologi pendukung terkini. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang diberikan dalam satu semester ini yaitu yang pertama, materi pengenalan web, dasar-dasar tag HTML. Yang kedua, materi tentang Cascading Style Sheet atau CSS. Yang ketiga, yaitu materi JavaScript. Yang keempat, yaitu materi pengenalan web framework, MVC, dan setup framework. Yang kelima, materi MVC framework atau disingkat dengan model, view, dan control. Yang keenam, materi database dan web templating. Yang ketujuh, materi build dan development project. Dan yang terakhir itu adalah materi tentang presentasi project. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model pembelajaran dengan model DIA, yaitu disingkat dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses bagaimana cara melakukan transfer knowledge yang dilakukan oleh dosen sehingga mahasiswa dapat meraih kompetensi capaian pembelajaran dari mata kuliah yang diajarkan. Dalam proses delivery ini, pertama, pada awal pertemuan perkuliahan, saya memberikan paparan terkait kontrak perkuliahan yang akan didiskusikan dan disepakati bersama yang meliputi capaian pembelajaran mata kuliah, jumlah SKS, cakupan materi perkuliahan, jenis penugasan, dan sistem penilaian. Kedua, dalam perkuliahan, saya memfasilitasi mahasiswa dengan memberikan modul bahan ajar dan bahan praktikum pemrograman web yang saya rancang sendiri, disertai dengan referensi-referensi lain yang bersumber dari buku-buku terkini, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketiga, untuk memudahkan aksesibilitas penyampaian materi, saya menggunakan beberapa platform pendukung seperti e-learning, LMS Moodle, yang memuat modul perkuliahan, penugasan, kuis, dan ujian online, kemudian sistem informasi akademik atau SIAKAD untuk proses absensi perkuliahan dan pengumuman nilai, dan Microsoft Teams untuk mendukung perkuliahan secara online. Kemudian, yang kedua yaitu ada interaction. Interaction adalah proses bagaimana cara melakukan aktivitas komunikasi dan kolaborasi dalam pelajaran sehingga dapat terjalin dengan baik antara dosen dengan mahasiswa. Dalam proses interaction ini, saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, praktek, studi kasus, dan presentasi. Tanya jawab, studi kasus, dan presentasi ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan pembelajaran secara mandiri, kemampuan analisa kompleksitas pemecahan masalah, dan kemampuan public speaking dalam mempresentasikan dan membagikan hasil pekerjaannya kepada teman-teman. Hasil tanya jawab ini menjadi nilai keaktifan perkuliahan untuk mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu assessment. Assessment adalah proses bagaimana cara melakukan penilaian capaian hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan instrumen dan rubrik penilaian yang spesifik, measurable, achievable, dan bobot time bound yang sesuai. Dalam proses assessment ini, saya memberikan penilaian terhadap latihan-latihan soal dan studi kasus dengan memberikan instrumen job sheet praktikum kepada mahasiswa di setiap pertemuan perkuliahan.
Instrumen jobsheet ini mencakup topik praktikum, tujuan praktikum, alat dan bahan, langkah kerja, serta hasil praktikum beserta dengan deskripsi rubrik penilaiannya. Untuk bobot penilaian, secara keseluruhan, mata kuliah pemrograman web ini yaitu terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama yaitu nilai harian, yang tergabung dari jobsheet praktikum, keaktifan, dan kuis dengan bobot 40%. Yang kedua yaitu UTS teori dengan bobot 20%, dan yang ketiga yaitu UAS teori dan project aplikasi yaitu dengan persentase bobot 40%. Selanjutnya, saya akan melakukan praktek pengajaran pemrograman web secara tatap muka, secara offline dengan materi pada pertemuan ketiga yaitu membahas tentang materi JavaScript. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkara mulai, mari kita berdoa dulu ya, terutama agar kalian berkait dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, berdoa dulu silakan. Kita cukupkan. SIA hari ini itu adalah pertemuan berapa? Pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga, betul sekali. Nah, di pertemuan ketiga ini di mata kuliah pemrograman web kita akan membahas terkait mengenai materi JavaScript ya. Nah, tentunya kalian sudah sangat familiar ya tentang JavaScript. Nah, di mata kuliah JavaScript pemrograman web JavaScript ini saya akan menjelaskan terkait mengenai capaian pembelajaran ya. Nah, jadi setelah kalian mempelajari materi pertemuan JavaScript ini, kalian akan menguasai yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar elemen pada JavaScript ya. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan penggunaan elemen-elemen pada JavaScript. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan perancangan tabel interface sistem informasi yang dinamis berbasis web. Nah, ini terkait mengenai laporan praktikum ya dan penilaian. Nah, di sini ini ada 2 dokumen inti yang terkait mengenai praktikum dan penilaian ya. Yang pertama ada job sheet praktikum pemrograman web. Nah, untuk job sheet ini adalah laporan yang akan kamu buat. Ini ya, ini adalah jenis dari dokumennya. Kemudian di sini ini ada tujuan, alat dan bahan, langkah kerjanya ya. Jadi nanti kalian di sini melaksanakan praktikum sesuai dengan langkah kerja yang saya berikan di sini ya arahannya. Di sini ini adalah dokumen guideline yang akan membantu kalian selama melaksanakan 14 pengerjaan latihan soal ya. Nah, ini mulai dari tujuannya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan mengimplementasikan serta berlatih penggunaan elemen pada JavaScript. Kemudian yang alat dan bahannya PHP, web browser, dan text editor. Ya, nanti kita gunakan Visual Studio Code ya. Apakah sudah siap toolsnya? Siap. Oke. Nah, kemudian langkah kerjanya siapkan dan jalankan SAM web browser dan text editornya. Kemudian yang kedua, buat folder praktikum pemrograman web pada folder htdocs. Ya, nanti kalian buat folder praktikum pemrograman web ya. Kemudian nanti itu diposisikan di dalam htdocs. Kemudian lakukan penulisan sintaks program pada folder pemrograman tersebut ya. Kemudian simpan file hasil penulisan sintaks tersebut ke folder praktikum tersebut. Nanti jalankan web browsernya, kemudian jalankan pada web dengan mode lokal ya, menggunakan SAM, menggunakan localhost ya, localhost slash nama foldernya slash nama filenya ya. Misalkan localhost slash praktikum pemrograman web slash latihan 3.1 JavaScript ya. Nah, nanti output program akan tampil pada web browser tersebut. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah tata cara penggunaan job sheet praktikumnya. Karena ini adalah tabel job sheet praktikumnya. Di sini ada nomor praktik output programnya serta kode programnya ya, dan keterangan. Nanti kalian silakan diisi untuk dokumen ini ya. Setiap kalian melakukan coding program mulai dari latihan soal 1 sampai 14, kalian di sini tuliskan output programnya setelah kalian running. Nanti di sini serta kode programnya pakai ke sini ya. Nah, kemudian nanti terakhir ini adalah
soal tes praktikum ya. Di sini nanti kalian masukkan tampilannya dan nanti kode programnya masukkan ya. Nah terakhir ini adalah analisis dan penjelasan kode program dalam soal tes praktikum. Jadi kalian nanti di halaman terakhir ini kalian coba lakukan analisis secara mendalam terkait mengenai kode program yang kalian bangun, yang kalian rancang ya. Kalian coba paparkan logika dan pemecahan masalahnya ya. Setiap baris kode program kalian dijelaskan nanti sampai benar-benar bisa berjalan gitu ya, sesuai dengan studi kasusnya, yaitu tentang hasil gitu ya, hasil sederhana. Nah ini kalian coba paparkan di sini saat pemecahan masalahnya menggunakan kode programnya gitu ya. Nah itu, jadi seperti itu cara pengerjaannya ya untuk studi praktikum. Nah kemudian untuk dokumen yang kedua yang tadi, yaitu dokumen dokumen lembar penilaian praktikum pemrograman web ya. Nah, ini penilaiannya seperti ini format penilaiannya ya. Nah jadi di sini format penilaian praktikumnya ini penting. Ini bukan dokumen yang harus kalian isi, bukan itu dokumen saya ya. Ini adalah panduan bagi kalian bahwa dosen pemrograman web memberikan penilaian kepada kalian seperti ini ya. Jadi di sini ini adalah soal praktikum yang nanti akan kami kerjakan tentang hasil sederhana. Nanti di sini ini ada indikator, kriteria dan bobot penilaian. Yang pertama apa saja sih indikatornya dan kriteria bobot penilaiannya? Yang pertama ketepatan isi dan analisis terhadap studi kasus dalam laporan. Jadi kalian melakukan pengisian data dan analisis yang tadi di Geosit ya, itu akan dinilai kalau bobotnya bagus itu tentunya 30%. Nah kemudian ketepatan logika dan kelengkapan penulisan sintaks program itu nilainya cuma 50% ya. Kemudian sistematika penulisan laporan itu bobotnya 10% dan ketepatan waktu pengumpulan itu bobotnya 10% ya. Itu jadi job sheet kalian itu pembagian persentase penilaiannya seperti ini ya, 30, 50, 10, 10 ya. Di sini selanjutnya itu ada outline learning material ya. Outline learning material yang saya sampaikan di sini. Yang pertama terkait mengenai pengertian dan fungsi JavaScript. Yang kedua adalah cara menjalankan JavaScript-nya. Yang ketiga cara memasukkan input kode pada JavaScript internal, eksternal dan inline. Kemudian yang keempat event JavaScript. Yang kelima adalah variabel dan tipe data pada JavaScript. Kemudian ada operator pencabangan JavaScript, ada operator perulangan JavaScript, dan yang adalah alat JavaScript ya. Nah, di sini kalian lihat ada berapa jenis item di sini? 3 item. Oke. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan peran dan fungsi dari masing-masing item? Kemarin kita pertemuan pertama sudah belajar tentang HTML ya. Kemudian pertemuan kedua kita belajar tentang CSS. Nah yang ketiga sekarang JavaScript. Ternyata ketiga ini itu saling berkaitan loh ya. Nah gimana sih keterhubungannya terutama dengan JavaScript-nya nih ya. Silakan siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Cantika silakan, saya berikan poin ya. Oke, saya berikan 5 poin. Kalau menurut aku, kalau dari pengalaman ini, kalau bisa jadi HTML itu sebagai kerangkanya kan bisa dilihat di gambar juga. Kalau ini adalah kerangka seperti kayak tulang-tulangnya dalam sebuah website. Kalau CSS itu untuk mempercantik seperti warnanya bagaimana dan agak lebih indah juga dilihat. Nah kalau JS ini itu tuh lebih kayak otaknya yang untuk memainkan agar website itu lebih dinamis dan orang juga lebih nyaman gitu untuk menjalankan website. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Cantika. Oke, bagus ya. Oke, yang lain silakan mau menjelaskan terkait mengenai 3 item ini. Silakan. Ternyata 3 ini tuh saling berkaitan. Ya. Atau saya mau nanya nih, kalau JavaScript nggak ada apa yang terjadi? Tuh, siapa yang tahu? Kalau JavaScript nggak ada, apa yang terjadi? Ya, please silakan. Jadi jika suatu website itu tidak ada JavaScript, maka tampilan itu akan menjadi kaku.
Jadi untuk dari segi klien itu melihatnya itu tidak enak dipandang dan terasa mati. Betul sekali. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Jadi serasa mati dan serasa tidak dinamis gitu ya. Ya kalau kalian melihat di sini ya, tadi kita cantikan ini adalah skeleton atau si kerangkanya. Ini adalah tampilannya ya. Tampilannya, pakaian yang ini adalah si sel-sel syarafnya. Manusia kalau nggak ada sel syaraf gimana? Tadi kita tulis mati betul. Nggak bisa bergerak. Ya, oke. Nah gitu ya. Nah itulah kalau seperti itu ya. Jadi itulah kelebihannya JavaScript ya. Nah dan memang kalau salah satu hilang ya pasti membuat web itu jadi pincang, jadi cacat ya. Nah, HTML kalau ya HTML nggak ada. Ibaratkan orang nggak ada tulangnya gimana? Iya, cuma sama daging saja ya. Atau nggak ada CSS-nya? Ya kurang bagus ya lihatnya. Oke, nah gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau saya nanya nih, apa pengertian dari JavaScript? Atau apa definisi dari JavaScript? Saya bisa jelaskan. Oke, silakan Sipa. Jadi pengertian dari JavaScript itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk sebagai interaksi antara HTML dan CSS. Digunakan juga sebagai membuat si web itu menjadi dinamis dan interaktif. Betul sekali jawabannya. Oke ya. Nah jadi intinya tadi betul ya bahwa JavaScript itu adalah suatu model bahasa pemrograman yang membuat web itu jadi interaktif dan dinamis ya. Itu dari kata Sipa ya. Nah jadi kemudian nanti di sini yang setelah kalian melakukan pengkodean program ini ya, nah silahkan kalian kode program ya, kode program dari pertemuan dari latihan 3.1 sampai 3.4 ya, silakan. Nah, di sini kalian bisa mencoba kode program yang sudah saya berikan di sini ya. Ini kode program terkait mengenai praktikum JavaScript ya. Nah, saya ingin kalian mencoba satu persatu coding ini ya. Kalian coba coding ya, silakan buka sheet yang barunya ya. Kalian coba kode program dari 3.1 sampai 3.4. Nah, kemudian kalian coba satu persatu. Kemudian nanti hasil dari kalian mencoba tadi itu ya, hasil dari kalian mencoba codingnya itu nanti kalian coba jelaskan ya. Silahkan kalian coba dibuat dulu kode programnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Saya ingin kalian memaparkan hasil pengalaman mengkode programnya ya. Barangkali ada error atau ada temuan-temuan baru gitu ya, atau bahkan ada yang menemukan modifikasi coding baru gitu ya. Atau kalian ingin menjelaskan tentang kode programnya, maka persilahkan. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Dari 3.1 sampai 3.4. Betul. Silakan, dijelaskan. Kalau dari pengalaman aku habis ini kan di 3.1 ini kita tuh nambahin function namanya kabar semangat. Ya. Dan di sini tuh ada pas sama dengan argumen dan main by ID div semangat. Jadi div semangat ini nanti lu buat di div terakhir yang ada div ID sama dengan div semangat. Dan ini tuh kan ada HTML sedang belajar itu tuh ada functionnya. Jadi nanti function yang ini tuh saat
saat kita di sini kan ada button ID tambah konflik, di sini tambah caption tambah semangat. Jadi saat kita tambah caption tambah semangat ini akan muncul saya sedang belajar JavaScript semangat. Terus di latihan 3.2 di itu akan muncul alert atau peringatan yang biasanya suka ada di atas dengan hello world. Jadi itu tuh bakal ada tambahan button di situnya. Lalu di 3.3 latihan 3.3 dan HTML di sini kita tuh manggil dari luar program situ yang namanya kode javascript.js. Jadi sebelumnya kita bikin dulu .js-nya itu, yaitu kode javascript.js. Jadi dia di latihan 3.3 itu tuh dipanggil. Jadi saat kita manggil ini kita nggak usah kalau mau munculin kan di kode javascript.js ini ada hello world. Jadi kalau kita mau ngambilin hello world yang itu, jadi kita langsung aja panggil si kode javascript.js itu. Nah kalau di 3.4 di sini hello world alertnya kalau kita klik apa sih alertnya itu ada hello world di sini. Oke ya, nah itu harus paham ya. Nah itu adalah dasar-dasar yang sudah kalian jelaskan ya. Dan tadi saya di sini merekap bahwa ada beberapa yang menjelaskan ya keaktifan, yaitu ada Muklis ya, kemudian ada Cantika, kemudian ada Sinta, dan ada Setia ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang teman-teman yang lain itu bisa terpacu, termotivasi untuk lebih aktif lagi di kelas ya. Nah dan ini akan menjadikan rekap nilai ya, rekap nilai keaktifan ya. Nah sekarang di akhir pertemuan ini sebelum diakhiri ya, kalian kerjakan soal praktikum ya, soal praktikum. Nah soal praktikum ini adalah soal yang berupa pemecahan studi kasus ya. Jadi di sini soalnya itu adalah buatlah kode program JavaScript yang pada saat dijalankan akan menanyakan nama barang, harga barang, dan jumlah barang untuk 3 barang yang berbeda dan akan menampilkan hasil penjumlahan dari total harga yang harus dibayar dari 3 barang tersebut dengan tampilan seperti tampak di bawah ini. Nah ini. Oke, waktunya habis. Oke, silakan bagi yang ingin menjelaskan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya secara juga akan menjelaskan kembali tentang soal praktikum yang tadi diberikan oleh Pak Iqbal. Mungkin langsung aja ke programnya. Nah, yang pertama di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu ada variabel barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, yang dimana nama barang, jumlah barang, harga barang itu kita deklarasikan sebagai sebuah array. Dan untuk sisanya itu kita deklarasikan variabel biasa yang yaitu bisa menampung satu value saja. Dan selanjutnya di sini kita membuat sebuah prompt, masukkan total barang. Di sini kita menentukan total barang. Jadi dari yang soalkan dari Pak Iqbal, kita hanya bisa memasukkan 3 barang saja. Nah di sini di baris ke-18 ini saya memodifikasi sedikit sehingga kita bisa memasukkan barangnya itu sesuai keinginan kita. Misalnya kita memasukkan 5 barang, nanti dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya ini total barang kita konversi ke dalam integer, dan di sini kita melakukan sebuah perulangan. Yang pertama itu nama barang di indeks ini pertama itu indeks ke-1, yaitu nama barang ke-1 nama barang, jumlah barang ke-1 juga berapa, dan harga barang ke indeks ke-1 itu berapa. Dan ini dilakukan
sebanyak total barang. Kalau misalkan kita menginputkan total barang di sini itu 5, maka kita melakukan perulangan di dalam ini sebanyak 5 kali. Itu pun seterusnya. Dan selanjutnya ketika kita sudah melakukan perulangan untuk menginputkan nama, barang, jumlah barang, dan harga barang, di sini kita menginputkan lagi masukkan diskon dalam persen. Diskon dalam sebuah variabel diskon, dan kita menampilkan from dibayar untuk dan kita simpan di dalam variabel dibayar. Dan selanjutnya ini kita menampilkan sebuah tag untuk memunculkan sebuah tabel. Dan sini kita kasih border atau bingkainya itu 1. Dan sini kita kasih sebuah table row, table head isinya nama, harga, dan jumlah. Dan kita kasih style itu ada di center, artinya si jumlah ini dia posisinya ada di tengah-tengah kotak tabelnya. Selanjutnya itu di bawahnya ada subtotal dan penutup table row-nya. Di sini, nah untuk selanjutnya di line ke-35 kita mendeklarasikan dulu total harganya itu nilai awalnya itu 0. Jadi kita lakukan perulangan dari 1 hingga banyaknya total barang. Di sini artinya total harga ini kita mengambil total harga yang awalnya 0. Di sini awalnya 0, kita tambah dari harga barang indeks ke 1 dan jumlah barang indeks ke 1. Dan terus di bawahnya ini kita bikin tabel juga, table row, table data yang menampilkan nama barang indeks ke 1 apa, jumlah barang indeks ke 1 itu apa, harga barang, dan harga barang dikali jumlah barang. Nah ini tuh kita lakukan perulangan sebanyak total barang yang kita input di atas tadi. Ini yang masukkan total barang. Kalau misalkan 5, maka dia akan melakukan perulangan untuk tampilan tabel. Yang untuk tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan misalnya total barang, kita mau masukin misalnya 4 barang. Nama barang yang pertama misalnya pensil, jumlah barangnya 2, masukkan harga barang 2.000. Itu kan nama barang yang kedua misalnya pulpen. Nama barang yang kedua itu jumlah barang yang kedua misalnya 3, harganya hanya 5.000. Nah, nomor yang ketiga misalnya itu menghapus. Jumlah barang kita masukkan 2, harga barangnya misalnya 1.000. Dan jumlah barang yang keempat kita masukkan misalnya spidol. Jumlah barangnya 1, harga barangnya misalnya 3.000. Dan sini kita masukkan diskon karena diskonnya 5%. Yang dibayar kita sini masukkan bagi bayarnya misalnya 50.000. Dia akan ambil total harga, potongan setelah diskon, dan kembaliannya. Dengan selesainya presentasi terkait mengenai sistem informasi web pada project kalian, maka berakhir pula perkuliahan pada pertemuan ketiga JavaScript ini ya. Nah, tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk penugasannya silahkan di upload ya, tugas khusus praktikumnya. Nah ini sebelum diakhiri mungkin saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian karena kalian sudah berusaha semaksimal mungkin ya dalam pengerjaan tugas, dalam pemaparan presentasi maupun tanya jawab diskusi ya. Alhamdulillah kita perkuliahan hari ini sangat lancar dan sangat interaktif sekali ya. Ya, terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.